Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husna, NIM 20241228895 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 1 Reguler 3. Saat ini saya menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Dengan adanya video ini, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila, berikut ini adalah pembahasan yang akan saya bahas lewat video ini. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila, yang kedua tujuan dari pembelajaran Pancasila, yang ketiga yaitu sejarah Pancasila, yang keempat isi dan arti 5 sila, yang kelima Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang keenam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi secara harfiah Pancasila berarti 5 dasar. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila menjadi pedoman hidup bersama dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan antar warga negara. Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga merupakan nilai-nilai yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah Pancasila yaitu yang pertama, pemahaman dasar Pancasila. Mahasiswa diharapkan dapat memahami Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang mengandung nilai-nilai luhur sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan pembelajaran Pancasila agar manusia bisa membentuk rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia. Dengan pembelajaran Pancasila agar manusia bisa membentuk rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia sebagai negara yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembelajaran ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap demokratis. Mahasiswa diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, seperti musyawarah untuk mufakat, menghargai perbedaan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun profesional. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa yang memiliki integritas, toleransi, dan rasa menghormati. Yang kelima yaitu mengenal sejarah dan proses lahirnya Pancasila. Mahasiswa diajak untuk mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pemahaman ini bertujuan agar mahasiswa lebih menghargai perjuangan dan mahasiswa diajak untuk mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pemahaman ini bertujuan agar mahasiswa lebih menghargai perjuangan para pendiri bangsa. Yang keenam yaitu pendidikan karakter dan etika sosial. Pancasila sebagai etika kehidupan bangsa juga diajarkan untuk membentuk karakter mahasiswa yang bermoral, etis, serta peduli terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga yaitu sejarah Pancasila. Nah, sekarang mari kita bahas sejarah Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar sebuah konsep, melainkan juga sebuah perjalanan panjang yang berakar dari perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang terdiri dari 5 sila yang menjadi panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah Pancasila berawal pada saat Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa mulai merumuskan dasar negara yang sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan dan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam pidato di hadapan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara kemudian dirumuskan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dan setelah beberapa perubahan, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus
1945. Isi dan arti 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari sila pertama ini mengandung ajaran bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi sumber dari segala kebaikan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Setiap warga negara bebas menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila ini mengandung ajaran bahwa Indonesia sebagai negara mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber segala kebaikan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Artinya, kita sebagai warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam konteks ini, negara menjamin hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan sesuai keyakinannya tanpa ada paksaan atau diskriminasi. Sila pertama ini juga mengajarkan pentingnya hidup rukun, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan keyakinan spiritual kita masing-masing. Oleh karena itu, keberagaman agama yang ada di Indonesia harus dipandang sebagai kekayaan dan saling mempererat persatuan, bukan menjadi pemecah belah. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya kita akan membahas sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Arti dari sila ini adalah bahwa kita harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan peradaban yang beradab. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang berhak diperlakukan dengan martabat yang setara. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap sesama. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengenalkan sila ini dengan menghormati hak-hak orang lain, menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak membedakan orang berdasarkan latar belakang mereka. Sila ini mengingatkan kita untuk selalu mengedepankan rasa kasih sayang dan pengertian terhadap sesama, serta membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dengan demikian, sila kedua ini mengajak kita untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan di seluruh aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Selanjutnya kita akan membahas sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Kita semua tahu Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Namun justru keberagaman ini merupakan kekuatan yang luar biasa yang harus kita jaga dengan rasa saling menghormati dan memahami. Artinya, meskipun kita berbeda, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Dalam setiap perbedaan, kita harus menemukan kesamaan untuk bisa hidup berdampingan dan dengan damai dan harmonis. Sebagai contoh, kita bisa menjaga persatuan dengan tidak membiarkan perbedaan menciptakan perpecahan. Kita harus mengedepankan rasa toleransi, kerjasama, dan gotong royong dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Sila ini juga mengingatkan kita untuk selalu menumbuhkan semangat kebersamaan dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil, baik dalam konteks pribadi, keluarga, sekolah, maupun negara. Dengan menjaga persatuan, kita akan semakin kuat Dengan menjaga persatuan, kita akan semakin kuat sebagai bangsa, dan itu akan mendukung kemajuan Indonesia dalam segala bidang. Yang sila keempat dalam Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia berada di tangan rakyat, namun untuk menjalankan kekuasaan tersebut, rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan bekerja dengan lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka. Selain itu, keputusan-keputusan negara harus diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Ini berarti bahwa dalam membuat keputusan penting, kita harus mencari kesepakatan bersama, bukan memaksakan kehendak satu pihak saja. Musyawarah untuk mufakat menekankan pentingnya dialog, kerjasama, dan saling mendengarkan pendapat untuk mencapai solusi yang terbaik bagi kepentingan bersama. Hikmat kebijaksanaan juga menjadi bagian penting dalam sila ini. Artinya, dalam menjalankan kekuasaan dan mengambil keputusan, para pemimpin dan wakil rakyat harus bijaksana untuk memilih kebijaksanaan dalam mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan yang ada, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara.
terakhir kita akan membahas sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya menciptakan keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa ada yang dipinggirkan atau dirugikan. Artinya, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan seperti kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang tanpa memandang latar belakang untuk dapat hidup dengan baik dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai contoh, kita bisa lihat dalam berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, seperti bantuan sosial untuk keluarga kurang mampu, program pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan, atau pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Selain itu, keadilan sosial juga mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan landasan filosofis, ideologis, dan normatif bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Pancasila menjadi sumber hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan negara serta pengaturan kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila menjiwai sistem ketatanegaraan Indonesia yang bersifat demokratis dan menjunjung tinggi keadilan sosial, hak asasi manusia, serta kebinekaan. Yang pertama yaitu penataan negara. Pancasila sebagai dasar negara mengatur penataan negara Indonesia yang berdasarkan pada hukum dan demokrasi. Artinya, segala tindakan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan kekuasaan negara ada di tangan rakyat. Selain itu, Pancasila juga mencerminkan nilai keadilan sosial dan persatuan. Negara harus memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam kesejahteraan dan hidup layak, serta menjaga persatuan meskipun ada keberagaman. Dengan kata lain, Pancasila mengarahkan agar negara Indonesia berjalan secara adil, demokratis, dan menjaga kerukunan antar warganya. Yang kedua yaitu penyelenggaraan pemerintahan. Semua keputusan negara, kebijakan publik, dan peraturan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Ini berarti bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu penyelesaian masalah bangsa. Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan persoalan bangsa, terutama yang berkaitan dengan perbedaan suku, agama, dan budaya. Pancasila mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mufakat, yaitu mencari solusi bersama melalui dialog dan kesepakatan, bukan dengan cara paksaan atau kekerasan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang artinya merupakan prinsip-prinsip hidup yang dijadikan pedoman dalam setiap tindakan individu dan kolektif dalam masyarakat. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengajarkan yang pertama yaitu nilai moral dan etika. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini berarti Pancasila menjadi pedoman dalam setiap tindakan, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengajarkan berbagai prinsip moral dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu semangat gotong royong. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga menanamkan semangat gotong royong yang mendorong masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Semangat ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan, kebersamaan dan kerjasama adalah kunci utama. Yang ketiga yaitu toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Dalam prinsip ini, kita diajarkan untuk hidup rukun meskipun ada banyak perbedaan. Pancasila menekankan pentingnya kerukunan dan persatuan dalam menghadapi keberagaman, serta membangun hubungan yang saling menghormati dan memahami antar sesama. Dalam konteks ini, setiap orang berhak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya tanpa rasa takut atau didiskriminasi, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Yang terakhir yaitu keadilan sosial. Salah satu nilai utama dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pandangan hidup, Pancasila menuntut setiap warga negara untuk berusaha mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Demikianlah pemaparan saya mengenai Pancasila. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf jika terdapat kekurangannya. Semoga apa yang telah kita bahas di sini bisa bermanfaat dan semakin memperkuat pemahaman kita tentang Pancasila. Sampai di sini saja, sampai jumpa.